juga bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Bina wa Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, terutama teman-teman Irji yang luar biasa ini, Masya Allah. Ngomong-ngomong di sini aku mau tanya sama teman-teman. Di sini siapa teman-teman yang sehari-harinya yang gak lepas dari gadget? Misalnya bangun tidur bukanya HP, lagi makan bukanya HP, selesai sholat pun kita bukanya HP. Betul apa betul? Betul. Nah di era digital ini kita bisa ngapain aja dengan teknologi. Tapi pertanyaannya, apakah kita beneran memakai teknologi itu untuk hal-hal yang positif, atau malah kebanyakan scroll dan membuang-buang waktu yang bermanfaat? Siapa di sini yang pernah merasa insecure dengan konten sosial orang lain di media sosial? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirijali nasibun mimma kasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma kasabu was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alim. Yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih dari sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan begitu pun perempuan ada dari sebagian apa yang mereka usahakan. Quran surah An-Nisa ayat 32. Jadi ayat ini mengajarkan kita untuk tidak bersikap iri hati, tidak bersikap rendah hati, dan lebih fokus pada potensi kita masing-masing. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim yaitu, barang siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Artinya, teknologi bisa menjadi sarana kita untuk membantu orang lain, bukan malah menjadi ajang pamer atau saling menyakiti. Hadirin yang berbahagia, di era digital, perempuan terutama kita mempunyai sebuah tantangan dan peluang besar. Tantangan yang pertama seperti keamanan digital. Nah, contohnya siapa ya? Siapa namanya? Adele contohnya seperti ini. Ketika si Adele ini aktif dalam sosial media, tiba-tiba ia mendapatkan sebuah DM dari orang yang tidak dikenal. Yang awalnya bersikap ramah, tiba-tiba ia meminta sebuah informasi pribadi mengenai si Adele, dan juga ia meminta foto pribadi si Adele. Karena kurang pahamnya soal keamanan digital, jadi si Adele ini hampir saja membagikan informasi pribadi terhadap orang yang tidak dikenal tersebut. Nah, jadi teman-teman, janganlah kita membagikan sebuah informasi pribadi kita terhadap orang-orang yang tidak dikenal. Yang kedua adalah pola pikir terbuka. Maksudnya, kita dapat membedakan mana konten positif dan mana konten yang negatif. Pernah nggak merasa capek scroll media sosial seperti TikTok, Instagram, ataupun YouTube, tetapi kita tidak mendapat apa-apa? Ya, jangan ya teman-teman. Lebih baik kita memfollow akun yang berbagus seperti ke arah positif. Yang ketiga adalah keseimbangan peran, yaitu bagaimana kita bersikap produktif dalam belajar tapi tidak melupakan ibadah dan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau quality time bersama keluarga, teman, dan sahabat. Tapi selain tantangan, terdapat
juga sebuah peluang besar bagi kita. Yang pertama adalah pendidikan digital, yang mana kita lebih mengasah dan juga belajar sesuatu tanpa harus keluar rumah. Tinggal klik nonton video ataupun ikut webinar online. Yang kedua adalah kewirausahaan digital, yang mana kita lebih meluangkan waktu kita kepada jualan online, bikin konten, ataupun menjadi influencer positif. Siapa di sini yang mempunyai online shop di sini? Nah, lebih tingkatkan lagi untuk menjadi kewirausahaan digital ya. Yang ketiga adalah dakwah dan pengaruh positif, yaitu seperti membuat konten bukan hanya sebagai konten hiburan, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Teman-teman Gen Z yang dirahmati Allah, di era digital ini bukan cuma hanya scroll dan like, bukan cuma soal punya banyak followers atau tampil sempurna di media sosial, tapi lebih dari itu, yaitu bagaimana kita menggunakan teknologi untuk menggali kompetensi, belajar hal baru, dan memberi manfaat bagi orang lain. Jadilah perempuan yang cerdas, bukan hanya dalam ilmu pengetahuan, tapi juga dalam bersikap bijak dalam memilih konten yang dikonsumsi. Hati-hati dalam menjaga privasi dan tetap rendah hati meskipun yang banyak pencapaian serta prestasi. Jadilah perempuan yang berakhlak mulia dan selalu menjaga lisan baik di dunia nyata maupun di media sosial. Yang tidak mudah terprovokasi, tidak mudah iri dalam pencapaian orang lain, tetapi justru senang melihat teman-temannya sukses. Dan jadilah perempuan yang berani berkarya, jangan takut memulai usaha, berbagi ilmu ataupun menyuarakan kebaikan. Manfaatkan teknologi untuk menginspirasi, untuk berdakwah, untuk berbagi cerita positif, dan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Ingatlah, di tengah derasnya arus informasi, jadilah gelombang kebaikan yang bisa membawa manfaat. Mari kita gunakan teknologi ini bukan untuk merusak, tapi untuk membangun, bukan untuk menyakiti, tapi untuk menginspirasi. Semoga Allah membimbing kita untuk menjadi perempuan yang tangguh, bijak, dan bermanfaat di era digital. Amin, amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan, mari kita berzikir bersama-sama. Subhanallah, walhamdulillah, marilah kawan-kawan kita mengangkat tangan kita untuk berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang telah kami sampaikan dan dengarkan sebagai ilmu yang bermanfaat. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para guru kami. Berikanlah kepada kami hidayah dan keteguhan iman. Jauhkanlah kami dari segala perbuatan yang engkau murkai, dan dekatkanlah kami kepada amal yang engkau ridhoi. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang diberkati, dan perpisahan kami sebagai perpisahan yang engkau rahmati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah teman-teman, jika terdapat salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf, dan juga saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.